Metabolisme vitamin larut lemak atau vitamin D. Tujuan pembelajaran, menjelaskan vitamin larut lemak, menyebutkan sumber dan fungsi vitamin D, menjelaskan proses metabolisme vitamin D dalam tubuh, memahami akibat kekurangan dan kelebihan vitamin D. Vitamin adalah senyawa organik yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil untuk menjaga fungsi metabolisme, pertumbuhan, kekebalan, dan kesehatan secara umum. Vitamin tidak dapat diproduksi tubuh dalam jumlah cukup, sehingga harus diperoleh dari makanan. Jenis vitamin berdasarkan kelarutannya dibagi menjadi dua. Yang pertama, vitamin larut lemak. Vitamin ini disimpan dalam jaringan lemak dan hati, lebih mudah menumpuk jika dikonsumsi berlebihan. Contoh dari vitamin ini adalah vitamin A, D, E, dan K. Lalu yang kedua, ada vitamin larut air. Vitamin ini tidak disimpan dalam jumlah besar oleh tubuh, sehingga kelebihannya dibuang lewat urin. Vitamin ini harus dikonsumsi lebih rutin. Contoh dari vitamin ini adalah vitamin B kompleks dan vitamin C. Sumber vitamin D. Yang pertama ada sinar matahari atau UVB. Sinar ini memicu pembentukan vitamin D di kulit. Yang kedua, makanan. Ikan berlemak, salmon, sarden, tuna. Lalu ada minyak ikan, kuning telur, susu fortifikasi, dan margarin. Lalu yang ketiga, suplemen. Jika asupan dari makanan dan sinar matahari kurang, boleh ditambah dengan suplemen. Bentuk-bentuk vitamin D. Vitamin D terdapat dalam dua bentuk, yaitu vitamin D2 dan D3. Vitamin D2 atau ergosterol berasal dari fiosterol yang kemudian oleh sinar UVB diubah menjadi ergosterol. Ergosterol adalah komponen membran sel jamur sehingga D2 dapat secara alami ditemukan pada jamur yang terpapar sinar matahari. Vitamin D3 atau cholecalciferol disintesis dalam kulit dan baik terdapat di ikan kaya minyak seperti salmon, makarel, dan herring. Kekurangan vitamin D dapat mengakibatkan rakitis pada anak, di mana tulang menjadi bengkok dan pertumbuhan terganggu. Lalu pada orang dewasa dapat menyebabkan osteomalacia, di mana tulang menjadi lembek dan nyeri. Lalu ada osteoporosis, yaitu kondisi di mana tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Yang terakhir, daya tahan tubuh menjadi menurun. Lalu akibat dari kelebihan vitamin D yang pertama adalah hiperkalsemia, yaitu kalsium darah terlalu tinggi. Ini adalah kondisi utama yang menyebabkan masalah lain. Gejalanya mual, muntah, haus berlebihan, kebingungan, dan lemah. Yang kedua ada nefrokalsinosis dan batu ginjal. Jadi kalsium yang berlebih itu mengendap di ginjal, menyebabkan batu ginjal atau kerusakan jaringan ginjal. Lalu dari kerusakan ginjal tadi menyebabkan gagal ginjal. Hiperkalsinemia berat jangka panjang dapat merusak fungsi ginjal. Lalu ada kalsifikasi jaringan lunak, di mana kalsium mengendap di jantung, paru, pembuluh darah, dapat menyebabkan gangguan fungsi organ dalam kasus berat. Proses metabolisme vitamin D. Terjadi sintesis di kulit ketika kulit terpapar sinar UVB, kolesterol di kulit diubah menjadi previtamin D, lalu menjadi vitamin B3. Transportasi ke ginjal, vitamin D dari kulit atau makanan diangkut oleh protein pengikat vitamin D, lalu terjadi aktivasi di hati, di mana vitamin diubah menjadi 25-hidroksivitamin D. Bentuk penyimpanan utama yang berada dalam darah. Lalu, aktivasi di ginjal, enzim 1-A-hidroksilase mengubah 25-OH D3 menjadi bentuk aktif menjadi 1,25-hidroksivitamin D3 yang disebut kalsitriol. Adapun fungsi utama dari vitamin D adalah untuk mengatur metabolisme kalsium dan fosfor, membantu pembentukan dan pemeliharaan tulang, mendukung sistem kekebalan tubuh, dan meningkatkan fungsi otot serta saraf. Manfaat vitamin D. Secara ilmiah, vitamin D memiliki banyak potensi manfaat, terutama untuk tulang, kekebalan, dan mungkin pencegahan beberapa penyakit kronis seperti kanker. Namun, manfaat tersebut tidak otomatis berlaku untuk semua orang, terutama jika sudah cukup memiliki kadar vitamin D. Penggunaan suplemen harus dipertimbangkan dengan hati-hati dan dikombinasikan dengan gaya hidup, yaitu paparan sinar matahari dan diet. American Academy of Pediatrics merekomendasikan untuk bayi di bawah 1 tahun mengkonsumsi sekitar 400 IU per hari. Di sisi lain, Badan Pangan dan Gizi telah menetapkan tingkat asupan vitamin D tertinggi pada 2000 UI per hari. Berikut adalah gambar dari struktur vitamin D.